sebenarnya susah jin itu untuk menggoda manusia atau bahkan masuk ke dalam tubuh manusia. Susah payah mereka masuk, kecuali disebabkan karena 4 hal yang hal itu menjadi penyebab kelalaian manusia itu sendiri. Allahu 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 Allahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Hadirin dimanapun berada, muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur atas segala limpahan nikmatnya, limpahan karunia-Nya, sehingga dalam kesempatan pagi hari ini kita mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan dimanapun kita berada. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabat-sahabat dan orang-orang yang istiqomah mengikuti langkah perjuangan beliau hingga datangnya hari akhir. Hadirin mati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang dunia jin. Ya, jin alam gaib yang manusia tidak bisa melihat mereka, mereka pun bisa melihat kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innahu yarakum huwa qabilu min haitsu la tarawnahum." Sesungguhnya mereka bangsa jin itu bisa melihat kamu wahai manusia, ya, di saat kamu tidak bisa melihat mereka. Innahu yarakum huwa wa qabilu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya mereka bisa melihat kamu dari arah yang kamu manusia tidak bisa melihat mereka. Ya, dunia jin adalah memang ada. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah khusus surat Al-Jin sendiri. Ya, begitupun Allah Subhanahu wa taala pun dalam surat Al-Baqarah. Ya, alladzina yu'minuna bil ghaib. Ya, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Salah satu yang gaib itu adalah jin. Yang tidak nampak pada kasat mata manusia, namun mereka bisa melihat kita. Maka hari ini kalau seandainya mereka manusia, ya, terus mengatakan, ya, dia bisa melihat ini dan itu, lihat jin ada di sini, ada situ, ini sesungguhnya adalah kedustaan yang nyata. Hadirin mati Allah Subhanahu wa taala, peperangan antara jin dengan manusia itu sudah merupakan janji, ya, mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, janji iblis di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menggoda anak cucu Adam. Ya. Sehingga iblis meminta tangguhan, ya. Untuk apa? Untuk menggoda manusia. Nah, hari ini teman-teman rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan menjelaskan tentang bagaimana jin bisa mengganggu dalam tubuh manusia. Yang pertama, ada 3 sebab kenapa jin itu masuk ke mengganggu dalam tubuh manusia. Yang pertama adalah, ya, jin, ya, atau laki-laki dari bangsa jin itu suka dengan manusia. Ya, kalau jinnya laki-laki maka dia suka dengan wanita. Ya. Ataupun sebaliknya, kalau jin yang mengganggu masuk dalam tubuh manusia itu adalah jin perempuan, maka dia suka dengan laki-laki. Ya. Ini yang pertama, nanti kita akan jelaskan satu persatu. Kemudian yang kedua, ya, gangguan jin terhadap manusia, ya, penyebab yang kedua adalah manusia mendolimi jin. Ya, manusia mendolimi jin, entah itu karena sebab manusia, ya, kelalaian manusia menyiramkan air panas dan melukai mereka, atau membuang sesuatu dari ketinggian lalu mengenai mereka. Ini semua diajarkan oleh Nabi SAW, ya, sunnah-sunnah, ya, yang diajarkan untuk membentengi diri agar supaya mereka tidak terganggu. Ya, salah satunya adalah ketika kita masuk kamar mandi, diajarkan Nabi SAW selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitupun ketika kita membuang sesuatu yang mungkin dari ketinggian jauh, atau membuang sampah di belakang rumah, baca bismillah. Menebang pohon, bismillah. Jadi mengawali semua kebaikan dengan mengucapkan bismillah. Jadi kalau kita mengucapkan bismillah itu artinya apa? Saya melakukan sesuatu ini bukan karena pribadi saya, tapi bismillah, dengan menyebut nama Allah. Ya, ketika minum bismillah. Ya, idza akala ahadukum falyakul bismillah. Ya.
Jika salah seorang di antara kalian makan atau minum, maka hendaklah mengucapkan bismillah. Ya, bukan sekedar bismillah, tapi kita di dalam hati meyakini, ya, saya makan dan minum ini atas 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 izin Allah Subhanahu wa taala. Yakin, hakul yakin. Saya membuang sesuatu ini bukan saya membuang pribadi, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Naik kendaraan baca bismillah. Ya, kemudian masuk rumah baca bismillah. Keluar rumah baca bismillah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi wala haula wala quwata illa billah. Atau ketika masuk rumah bismillahi, ya. Subhanalladzi, ya. Doa-doa yang diajarkan Nabi SAW itu yang perlu kita hafal, lalu kemudian kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bismillahi walajna, bismillahi kharajna, wa ala rabbina tawakkalna. Masuk kamar mandi baca bismillah, bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Doa-doa. Kemudian yang ketiga, yang menjadi penyebab jin itu mengganggu dalam tubuh manusia adalah jin berbuat zalim terhadap manusia. Ini yang paling banyak. Jin berbuat zalim pada manusianya. Seperti apa? Seperti yang terjadi, kebanyakan manusia diganggu sehingga bisa merasuki. Karena ini hakikat, jin ini ingin menggoda manusia, ya, sampai menjadikan manusia sebagai kawan nanti di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya susah jin itu untuk menggoda manusia atau bahkan masuk ke dalam tubuh manusia. Susah payah mereka masuk, kecuali disebabkan karena 4 hal yang hal itu menjadi penyebab kelalaian manusia itu sendiri. Ya, apa dari 4 hal yang merupakan pintu masuknya jin dan syaitan dalam tubuh manusia? Jin memasuki tubuh manusia tidak mudah begitu saja. Di sana ada kesusahan yang luar biasa. Namun, ya, kesusahan itu akan menjadi mudah ketika manusia sendiri membuka peluang bagi mereka untuk masuk ke alam manusia sendiri. Apa pintu-pintu itu? Ya, pintu yang pertama yang saya sebutkan itu adalah pintu marah yang berlebihan, hawa nafsu. Kemudian yang kedua adalah pintu lalai, kelalaian, berturutkan hawa nafsu. Ya, lalai di sini tidak ada benteng. Ya, mungkin di hari itu dia lupa untuk membaca zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi manusia ini seharusnya membuat benteng-benteng diri, ya, agar supaya setan jin itu tidak mengganggu kita. Benteng yang pertama yang dia harus buat adalah melaksanakan kewajiban dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu kewajiban? Kewajiban sholat 5 waktu. Kewajiban dia berpuasa di bulan suci Ramadan. Itu kan kewajiban. Setelah yang wajib dia bisa melaksanakan dengan baik, kemudian lakukan sesuatu yang sunnah. Ya. Apa itu? Sholat duha, sholat malam, zikir pagi petang. Ya, setiap aktivitas keseharian dia selalu ingat kepada Allah dengan zikir dan berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa dia selalu melalui hal kebaikan dengan seperti. Tapi kalau tidak, maka pintu kelalaian akan terbuka bagi jin untuk masuk dalam tubuh kita atau akan mengganggu kita. Kemudian pintu yang terakhir adalah pintu kesedihan. Pintu kesedihan. Sedih yang berlarut-larut. Setiap kita manusia yang punya permasalahan masing-masing. Ya, maka orang yang beriman adalah menyerahkan semua permasalahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kemudian tenggelam pada kesedihannya, lalu terus seperti itu dan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau seperti itu harus kembali kepada Allah. Ya, maka jangan membuka pintu-pintu syaitan untuk masuk dalam tubuh kita. Ya, itu yang pertama, pintu marah, pintu ketakutan, pintu kesedihan. Kemudian yang terakhir adalah pintu kelalaian kita. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan pencerahan kepada kita agar Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, menjaga keluarga kita dan kaum muslimin secara umum. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kita dan selalu berinteraksi dengan Al-Qur'an dimanapun dan kapanpun kita berada. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.